Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang seputar kubur. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum membaca Al-Quran di kuburan. Pada malam ini kita akan membahas tentang hukum talqin di kuburan. Apa hukumnya talqin di kuburan? Ya, yang kita ketahui sebelum kita bahas hadis yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang talqin ketika si mayit itu hendak meninggal. Rasulullah menyebutkan laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah mayat yang hendak meninggal dengan la ilaha illallah. Ini bukan pembahasan kita. Tetapi yang kita bahas ketika seseorang itu sudah meninggal kemudian dikubur, nah di situ ada talqin. Apa hukumnya? Apakah ini perkara dibolehkan ataukah tidak dibolehkan? Yang jelas di sebagian masyarakat muslimin dan terkhusus di tempat kita di Aceh, ya, mereka mengamalkan amalan ini. Mentalkin si mayit yang telah dikuburkan. Apakah ini ada sandarannya dari Al-Quran dan Sunnah? Ataukah ini perkara yang tidak ada sama sekali sandarannya dari Al-Quran dan Sunnah yang hanya dibuat-buat oleh sebagian orang? Inilah yang akan kita bahas di malam ini. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah, wa qad ikhtalafa fil fuqaha ala thalathati aqwal. Para ulama telah berselisih pendapat tentang hukum mentalkin mayit yang sudah dikubur. Pendapat yang pertama, dhahaba jama'atun minal fuqaha'il malikiyah wa syafi'iyah wal hanabilah ila annahu yustahab talqin al-mayyit bi an yuqalu lahu ya fulan ibna fulan udhkur ma kharajta alayhi min ad-dunya syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul abduhu wa rasuluhu wa annaka radita billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama. Iya. Pendapat yang pertama, sejumlah dari kalangan ulama fuqaha dari kalangan Malikiyah, dan ini bisa dilihat dalam kitab Al-Madkhal di jilid yang kedua di halaman 264, dan juga bisa dilihat dalam kitab At-Taj Al-Iqlil di jilid yang kedua di halaman 237. Ya, sebagian Malikiyah dan juga sebagian dari Syafi'iyah bisa dilihat di dalam kitab Fathul Aziz Al-Majmu' miliknya Nawawi di jilid yang kelima di halaman 242, dan juga dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj di jilid yang kedua di halaman 60. Ya, di situ dijelaskan pendapat Syafi'iyah dalam masalah ini. Dan juga sebagian dari Hanabilah, dan ini bisa dilihat dalam kitab Al-Mughni miliknya Ibnu Qudamah di jilid yang ketiga di halaman 437, dan disebutkan dalam kitab Al-Furu' di jilid yang kedua di halaman 275. Mereka berpendapat sunnahnya mentalkin mayit ketika sudah dikubur. Sunnah, ya. Jadi jangan langsung kita memvonis bid'ah dan seterusnya. Tunggu dulu.
Sampai kita melihat bagaimana pendalilan dan pendapat ulama dalam masalah ini. Atau minimal kita tidak langsung mengatakan panena Syafi'i draw bukan. Ya, jangan langsung memvonis sampai kita mengetahui. Iya. Dan ini memiliki bukti konkret, dan memang sebagian Syafi'iyah, sebagian Hanabilah, dan sebagian Malikiyah mereka berpendapat demikian. Sunnah hukumnya mentalqin mayit yang sudah dikuburkan. Iya, jadi mereka dikatakan ya fulan ibnu fulan, ingatlah apa yang engkau keluar di dunia ini dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan ingatlah bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan ingatlah bahwasanya engkau ridha Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, dan Muhammad sebagai nabimu, dan Al-Quran sebagai imammu. Iya, apa dalilnya mereka? Dalilnya mereka apa yang diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis tersebut, hadis diriwayatkan oleh Tabrani dalam Kitabul Kabir. Iya, dan juga disebutkan oleh Al-Haythami dalam kitab Majmu' Zawaid. Ya, dan juga sebagian para ulama yang lainnya, hadis yang diriwayatkan dari Abi Umamah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza mata ahadukum fasawaitum alaihi turab falyaqif ahadukum inda rasi qabrihi thumma la yaqul ya fulan ibnu fulan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari beliau, apabila meninggal salah seorang dari kalian dan kemudian jenazahnya sudah dikuburkan, sudah ditutup dengan tanah, maka hendaknya dia berdiri, salah seorang dari kalian berdiri di sisi kepala kuburan tersebut. Dan kemudian kau berkata, ya fulan ibnu fulan, seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, ucapkanlah apa yang kau ingat, apa yang kau ucapkan ketika kau keluar la ilaha illallah, dan seterusnya. Iya. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengomentari setelah menyebut hadis ini, kata Imam Nawawi, "Fahadzal hadits wa in kana dha'ifa falyusta'nas bih wa qad ittafaqa al-ulama al-muhaddithin 'ala al-musamaha fi ahadits al-fada'il wa targhib wa tarhib wa qad i'tadda bi shawahid min al-ahadits ka hadits was'alu lahu at-tathbit wasiyat Amr bin As wa huma sahihan wa lam yazal ahlu Syam 'ala al-amal bihadza fi zamanin man yuqtada bihi wa ila al-an." Perhatikan komentar Al-Imam An-Nawawi ya dari hadis yang saya baca tadi. Kata Imam Nawawi, hadis ini walaupun dia adalah hadis yang lemah, namun dia bisa digunakan. Karena seluruh para ulama dari kalangan muhadditsin, mereka berlapang dada memberikan kelapangan dari hadis-hadis yang lemah dalam masalah fadail a'mal, dalam masalah targhib, menyemangati orang beribadah, dalam masalah menakut-nakuti manusia dari azabnya Allah. Mereka itu lebih memberikan kelapangan di dalam periwayatan hadis lemah. Lain halnya kalau dalam masalah hukum. Ini hujahnya Imam Nawawi setelah beliau menyebutkan hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Iya. Dan telah datang penguat-penguat yang lainnya yang menguatkan hadis ini. Di antaranya hadis yang menguatkan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Was'alu lahu tatsbit." Mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan kekokohan bagi si mayit tersebut. Ini di antara penguatnya. Dan juga dari penguat yang lainnya wasiat dari Amr bin As, dan keduanya adalah athar yang sahih. Ya, athar yang sahih yang menguatkan hadis lemah sebelumnya. Dan demikian juga Ahlus Syam, mereka terus beramal dengan amalan ini, mentalqin setiap mayit yang dikuburkan dari zaman yang mereka dijadikan sebagai zaman yang salaf. Ini kata Imam Nawawi. Gimana kira-kira talqin kita kalau ada jenazah yang meninggal? Baik. Qala wa hadha talqin fi haqqil muqallif al-mayt amma as-sabi fala yulaqan. Kata Imam Nawawi, talqin ini dikhususkan kepada orang yang meninggal dalam keadaan dia sudah mukallif, sudah dewasa.
Adapun anak kecil nggak perlu ditalkin. Bayi yang meninggal nggak perlu ditalkin. Iya, ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian waqad ujibu an hadzal istidlal bima yali. Ya, sebagian ulama yang lainnya mereka menjawab dalil hujjah yang digunakan oleh Al-Imam Nawawi, sunnahnya mentalkin mayit yang sudah dikubur. Baik, pertama, annal hadzal hadits alladhi dzakaruhu haditsun dha'if bal la yashak ahlul ma'rifah bil hadits fi wad'ihi. Hadis yang dijadikan sandaran oleh sebagian ulama, sunnahnya mentalkin mayit yang sudah dikubur, mereka sendiri menyebutkan hadisnya adalah hadis yang lemah. Bahkan tidak ada keraguan dari kalangan ulama hadis, mereka memasukkan hadis tersebut sebagai hadis yang palsu. Dan bisa dilihat dalam kitab Subul Salam miliknya San'ani rahimahullah di jilid yang kedua di halaman 229. Iya, dan juga Syekh Albani rahimahullah di dalam kitab Silsilah Ahadits Dha'ifah wal Mawdu'ah di jilid yang kedua di halaman 64 di nomor hadis 599, kata Syekh Albani, wa jumlatul qaul anna al-hadits munkarun in lam yakun mawdu'an. Dan kesimpulannya, kata Imam Nawawi setelah beliau menukilkan dari sekian banyak ulama yang mengomentari tentang hadis tersebut, Imam Syekh Albani mengatakan dari sejumlah ucapan hadis tersebut adalah hadis mungkar, walaupun seandainya kita tidak katakan itu sebagai hadis yang palsu. Dan perlu diketahui, Albani di sini menyimpulkan, bukan hukum beliau pegang sendiri, dan tidak ada satupun ulama sebelum Nawawi memalsukan hadis ini. Tapi banyak dari kalangan ulama sebelum Albani yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang palsu. Di antaranya San'ani dalam kitab Subul Salam. Iya. Kemudian fahadha haditsun la yasih, dan hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Wa in kana al-amru kadzalik fala yasih i'timad alaihi aw amalu bihi mutlaqan. Nah, kalau seandainya hadis tersebut adalah hadis yang tidak sahih, maka tentunya tidak boleh dijadikan sebagai sandaran secara mutlak. Wa min huna, dan dari sini kita mengetahui anna qaulun Nawawi aw ghairihi bi anna al-hadits dha'if yusta'nas bih wa dhalika fi ahli al-fadail wa targhib anna dhalika hadits minha mardudun bi anna hadzal hadits dha'ifun wa dha'ahu syadidun bal huwa mawdu'un fi an-nadhar badal a'imah fala yu'tamad alayh. Nah, bagaimana dengan alasan dan argumentasinya Al-Imam Nawawi? Saya meyakini bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang lemah, seperti yang disebutkan oleh Nawawi. Tetapi beliau beralasan hadis inilah hadis yang digunakan dalam fadail. Iya. Nah, sekarang coba perhatikan hadis yang kita baca tadi. Kalau seandainya ada mayit yang meninggal, maka hendaknya engkau mengucapkan, wahai mayit, kalau seandainya engkau ditanya ini maka jawab ini, jawab ini. Ini masalah fadail atau masalah ahkam? Masalah fadail itu keutamaan salat duha, keutamaan salat duha akan mendapatkan ini, keutamaan salat malam akan mendapatkan ini. Ini masalah ahkam atau masalah fadail? Jelas ini masalah hukum. Ini bukan hadis tentang masalah fadail. Ini hadis adalah masalah hukum. Baik, kita sepakat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Mohon maaf ya, saya bukan sedang membantah Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi imam kabir. Imam Nawawi ini imam besar. Iya. Faqih dari fuqaha Islam. Iya, tetapi di sini saya menukilkan ucapan para ulama yang mereka menyebutkan tentang kapan sebuah hadis dhaif itu bisa diamalkan. Sebuah hadis dhaif itu bisa diamalkan seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, tetapi syaratnya hadisnya dhaifnya tidak sampai kepada derajat palsu ataukah mungkar. Nah, sementara hadis ini adalah syadidud dha'af. Hadis ini sangat kuat, sangat kuat lemahnya. Betul bahasanya. Sangat kuat lemahnya, betul ya? Sangat lemah. Hadis ini sangat lemah. Bahkan sampai kepada tingkat
palsu. Sehingga alasan atau pendapat ulama bolehnya hadis-hadis lemah kita jadikan sebagai sandaran, lemahnya tidak terlalu lemah. Ini sangat lemah. Ini syarat yang pertama tidak terpenuhi. Syarat yang kedua, boleh seseorang menggunakan hadis lemah dalam fadhail ketika di sana ada dalil yang sahih yang menyebutkan tentang hukum asal hukumnya. Iya, misalnya tentang sholat duha. Sholat duha ada dalilnya enggak asal hukumnya? Disebutkan dalam Bukhari dan Muslim tentang sholat duha. Kemudian datang hadis-hadis yang menyebutkan tentang kemuliaan sholat duha. Kalau seandainya hadisnya itu lemah, maka kita terima karena ada asal hukum di dalam hadis yang sahih. Nah sekarang kita tidak mendapatkan nas dalil dalam hukum bolehnya mentalkin mayit yang sudah meninggal, dan ini bukan bagian dari hadis fadhail, tetapi hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah hadis yang apa? Hadis hukum, bukan hadis fadhail di situ. Perhatikan kata Syekh di sini. Saya baca cepat. Fatasahul fi qubul al-hadis dhaif idza kana min al-ahadits al-fadhail la yasih fi mas'alatina hadha li'anna al-amal bil hadis dhaif la budda fihi min ash-shurut minha alla yakuna ad-dha'f fi al-hadits shadidan kama taqaddam wa yakuna al-hukmu lahu asl fi syara' bi yakuna mansusan ala asli jumlatan wa tafsilan wa laysa li hadha al-amal aslun fi syara'. Ya, jadi jangan nanti terkesan apa yang saya sebutkan tadi itu datang dari kepala saya. Tapi Syekh mengatakan fatasahul, dan kita berlapang untuk mengambil menerima hadis yang dhaif ya apabila itu dalam masalah fadhail ya, ini tidak bisa diterapkan dalam permasalahan yang sedang kita bahas sekarang. Karena sebuah hadis yang dhaif itu boleh diamalkan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, hadisnya dhaifnya tidak terlalu dhaif. Kedua, ada hukum asal di dalam syariat yang ternaskan dari Al-Quran dan Sunnah, apakah secara mujmal ataukah secara tafsil tentang masalah ini. Sekarang mana dalilnya? Kita tidak mendapatkan dalil tentang talqin mayyit kecuali hanya hadis ini saja. Faham ya? Tidak ada nas hukumnya. Mana nas hukumnya? Iya, kita tidak mendapatkan. Sehingga tidak bisa hadis ini dijadikan sebagai pegangan karena alasan ini bagian dari fadhail. Ini bukan bagian dari fadhail, ini bagian dari hukum. Bisa difahami? Saya ulangi kembali supaya jelas. Jadi saya ulangi kembali ya. Sekarang sholat duha, ada nggak dalil tentang sholat duha? Ada. Asal syariatnya ada. Hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian datang hadis palsu, hadis dhaif misalkan yang menyebutkan tentang kemuliaan sholat duha. Boleh nggak kita ambil hadis dhaif tersebut? Boleh, karena ada asal dalam syariatnya. Mafhum di sini? Baik. Adapun hadis yang dijadikan sebagai penguat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, as'alu lahu tathbit, berdoalah agar Allah memberikan kekokohan kepadanya. Ini dijadikan dalil sebagai penguat hadis tentang talqin. Ini tidaklah bisa dijadikan sebagai pegangan. Kenapa? Karena di sini diinginkan doa. Ya Allah, ampunilah dosanya, lapangkanlah dadanya, lapangkanlah kuburnya, ampunilah semua dosanya. Bukan bagian talqin. Jadi talqin satu bab, mendoakan si mayit satu bab. Sama nggak di antara talqin dengan doa? Beda. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai penguat hadis ini. Kata siapa? Kata penulis kitab ya, bukan kata saya. Baik. Kemudian athar yang datang dari Ibnu Umar, dari Amr bin As, beliau berwasiat ya meletakkan sesuatu di kuburannya juga bukan talqin. Kecuali kalau Amr bin As mengatakan kalau seandainya saya meninggal nanti talqini saya. Atau beliau mentalkin orang yang meninggal di zaman beliau masih hidup. Tetapi wasiat yang disampaikan oleh Amr bin As itu wasiat apa? Bukan wasiat talqin, tapi wasiat diletakkan sesuatu di atas kuburannya, bukan talqin. Bisa difahami? Sehingga wallahu taala a'lam bis-shawab, ini tidak bisa dijadikan sebagai penguat. Iya. Adapun yang kedua, ucapan Al-Imam Nawawi rahimahullah bahwasannya ini adalah perbuatan orang-orang Syam dari zaman salaf sampai zaman beliau. Kata Syekh di sini,
amma qawluhu anna hadha al-amal alaihi an-nas atau alaihi amal ahli Syam fa hadha la hujjata fihi. Adapun ucapan bahwasanya ini merupakan perbuatan penduduk Syam, ini tidak ada dalil padanya, tidak ada hujjah di sini. Kenapa? Bal qaul Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad berkata, "Ma ra'aitu ahadan yaf'aluhu illa ahli Syam." Aku tidak pernah mendapatkan satu orang pun yang mereka mentalqin mayit di kuburan kecuali hanya penduduk Syam saja. Jadi ini bisa dirujuk kepada dalam kitab Al-Mughni di jilid yang ketiga di halaman 438, dan juga bisa disebutkan dalam kitab Al-Furu di jilid yang kedua di halaman 275, dan bisa dibaca dalam kitab Al-Insaf di jilid yang kedua di halaman 548, di mana Imam Ahmad berkata, aku tidak pernah melihat orang-orang yang mereka mentalqin mayit yang sudah dikubur kecuali hanya penduduk Syam saja. Ini menunjukkan apa? Penduduk Madinah tidak mengenal ini. Penduduk Mekah juga tidak mengenal. Sementara wahyu itu turun di mana? Di mana? Madinah dan di Mekah. Tempat turunnya wahyu tidak diamalkan. Kata siapa ini? Kata Imam Ahmad, bukan kata saya. Baik. Dalilun ala anna al-mas'alah mubtada'a. Sehingga ini dalil menunjukkan masalah ini adalah masalah yang baru. Wa annahu lam takun fil qurunil mufaddalah, dan itu tidak pernah terjadi di kurun-kurun mufaddalah, di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan di zamannya sahabat Nabi, dan juga tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah, di zaman para sahabatnya, dan di zaman setelahnya dari kalangan para tabi'in. Bisa difahami? Pendapat yang pertama apa hukum talqin? Sunnah, dan kita sudah menyebutkan jawabannya. Pendapat yang kedua, saya baca semua. Anna talqinul mayyit fi qabri jaizun. Mentalqin mayit di kuburan itu boleh. Kalau tadi sunnah, kalau ini boleh. Pendapat siapa ini? Ya, ini diriwayatkan dari Imam Ahmad, dan dipilih pendapat ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ini pendapat siapa? Ibnu Taimiyah. Dia berpendapat boleh mentalqin mayit di kuburan. Pendapat Ibnu Taimiyah. Mereka berdalilkan dengan hadis, dengan dalil-dalil man dhahaba ila hadzal qaul bi anna hadzal amal qad nuqila an ba'd as-sahabah ka Abi Umamah al-Bahili wa Wathila ibn Asqa wa ghairihima. Mereka berdalilkan karena perbuatan mentalqin mayit di kuburan itu telah tertukilkan dari sebagian sahabat Rasulullah, di antaranya dari Abu Umamah al-Bahili dan juga dari Wathilah ibn Asqa. Ini dua sahabat Rasulullah yang ternukilkan dari mereka berdua mentalqin mayit di kuburan. Iya. Lakin yujab an hadzal qaul bi anna masyhur min amal muslimin fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi annahum la yaf'aluna dzalik. Maka kita menjawab yang masyhur dari kalangan amalan muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafanya, mereka tidak melakukan amalan tersebut. Bisa difahami ya, sebagaimana yang telah kita nukilkan ucapan Imam Ahmad tadi. Thumma inna naqla an Abi Umamah al-Bahili la yasih sanadu kama taqaddam. Dan apa yang mereka jadikan dalil dari ucapan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Umamah al-Bahili, dan kita sudah sampaikan hadisnya tidak sahih. Wa ma Wathilah ibnu Asqa, adapun riwayat yang datang dari Wasilah ibnu Asqa, beliau juga mentalqin mayit, falaysa lil athar in anhu isnadun yu'raf. Kita tidak mendapatkan sanad yang bisa dipertanggungjawabkan secara kaidah ilmu hadis yang itu sampai kepada Wasilah ibnu Asqa. Walladhi warada fi sunnah innama huwa su'alillah lil mayit ats-tsabat fi tilkal hal, amma mukhatabatul mayit fa hadha la yasi haditsu fihi. Justru yang kita dapatkan dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ada salah seorang sahabat yang meninggal pada waktu itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, "Is'alullah was'alullahu lahu ats-tsabat." Mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kekokohan kepadanya. Ini athar yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dinukilkan oleh para ulama hadis dengan kaidah ilmu hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Adapun masalah talqin, kita tidak mendapatkan dari kaidah-kaidah ilmu hadis yang sebagaimana disebutkan di sini.
Sehingga wallahu taala alam bisawab, ya, yang membolehkan juga pendapat ini tidak ada sandarannya. Tapi ini pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bukan nabi kita, Mas. Ya, Muhammad bin Abdul Wahab juga bukan nabi kita. Nabi kita itu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Adapun Ibnu Taimiyah, kalau ucapan dia itu sesuai dengan ucapan Nabi, kita terima. Kalau ucapan dia tidak sesuai dengan ucapan Nabi, nggak perlu kita pakai. Begitu juga Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau ucapan dia sesuai dengan apa yang datang dari Rasul, kita ambil ucapannya. Kalau seandainya ucapannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah, kita buang ke tembok ucapan dia, nggak butuh kita. Dan demikian yang diajarkan oleh Imam Malik kepada kita. Al-qaul yuqbal wa yurad ila sahibu hadzal qubur. Ucapan itu bisa diambil dan bisa ditolak kecuali siapa? Pemilik kubur ini. Siapa itu? Nabi SAW. Jadi kalau ada yang mengatakan kita mengkultuskan Muhammad bin Abdul Wahab, mengkultuskan Ibnu Taimiyah, mohon maaf, Anda salah faham. Ya benal kiram ala tadnu fatubsira ma qad ahdatsuka famara'in kaman sami'a. Sungguh sangat indah ucapan seorang penyair Arab. Ya benal kiram, wahai saudara saya yang mulia, mendekatlah, mendekatlah. Niscaya akan nampak kepadamu apa yang tersebar di luar sana. Famara'in kaman sami'a. Tidaklah orang yang mendengar itu sama dengan orang yang melihat. Bisa difahami di sini? Dan kita dalam masalah ini tidak sepakat dengan pendapatnya Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan boleh, karena ini bertolak belakang dengan riwayat yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga pendapat yang ketiga, anna talqinal mayyit fi qabrihi ba'da dafnihi makruhun. Qala Ibnu Taimiyah dzakarahu ta'ifatun minal ulama min ashabi Malik wa ghairihim. Ya, mentalqin mayit di kuburan setelah dia dikuburkan, maka ini merupakan perkara yang makruh. Ibnu Taimiyah mengatakan sekelompok dari ulama dari ashabnya Malik dan selain dari mereka mengatakan ini adalah perkara yang makruh. Jadi Ibnu Taimiyah menukilkan pendapat yang menyelisih dari ucapannya. Iya. Wa dalilun hadzal qaul wa adamu dalil ala istihbab dalikal amal. Dalilnya apa? Dalilnya karena tidak ada dalil. Jadi kalau ditanya apa dalilnya nggak boleh mentalqin mayit di kuburan, dalilnya nggak ada dalil. Nah itu dalilnya. Karena ketika seseorang ingin beramal dengan sebuah amalan, itu membutuhkan dalil. Ketika dia tidak mendapatkan dalil, berarti tidak boleh dia beramal. Karena hukum asal daripada yang namanya ibadah itu terlarang. Hukum asal yang namanya ibadah apa? Terlarang sampai kita mendapatkan dalil. Boleh kamu beribadah sekarang. Kita ibadah. Paham sini? Nah, hukum asal daripada muamalah, hukum asalnya apa? Halal. Apa saja boleh kita makan di muka bumi ini, silakan. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Nah, ketika datang dalil yang mengharamkan, hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Allah haramkan kepada kamu bangkai, Allah haramkan kepada kamu darah, Allah haramkan kepada kamu babi. Ya sudah, enggak boleh makan babi, enggak boleh makan bangkai, enggak boleh makan apa? Darah. Iya. Begitu juga Allah mengharamkan kita muftarish, binatang berbuas. Apa saja yang berbuas, enggak boleh kita makan. Paham di sini? Tapi yang namanya ibadah, hukum asalnya apa? Terlarang sampai datang dalil. Jadi waktu itu ada seseorang sholat di zamannya Ibnu Sirin rahimahullah. Dia melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian kata Ibnu Sirin, "Wahai fulan, kenapa kamu sholat 2 rakaat?" Kata dia, "Apakah Allah akan mengadab saya dikarenakan saya sujud dan ruku kepadanya?" Masa orang salat diadab sama Allah? Kamu nih apa-apaan nih? Agama baru ini. Masa orang berzikir, orang berselawat, orang beribadah masuk neraka? Kan aneh. Aneh kan? Aneh. Iya. Ini yang dia protes kepada Ibnu Sirin. Apakah Allah akan mengadab saya dikarenakan saya sujud dan ruku kepadanya? Kata Ibnu Sirin, Allah tidak mengadabmu dikarenakan engkau ruku dan sujud kepadanya, tetapi Allah mengadabmu
dikarenakan kau telah menyelisihi dari sunnah Rasulullah SAW. Rasul nggak mengajarkan kamu beribadah di sini, ente kok ibadah di sini. Bisa dipahami karena hukum asal ibadah itu apa? Terlarang sampai kita mendapatkan dalil. Ya, jadi dalam masalah ibadah itu ditanya apa? Ada apa dalilnya kau melakukan ini? Bukan ditanya apa larangan tidak boleh ibadah seperti ini. Jangan salah tanya. Ya, ada orang bisa berbuat sebuah amalan kita bilang ini nggak boleh. Apa dalilnya nggak boleh? Iya, dalilnya nggak boleh karena nggak ada dalil. Bisa difahami? Rasul mengatakan dalam hadisnya, "Man amila amalan ma laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang amalan tersebut tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut apa kata Rasulullah? Tertolak. Jadi bukan main buntutnya tertolak, bukan main judinya tertolak, bukan main apalah. Rasul menyebutkan sini amalannya yang tertolak. Amalan yang mana? Amalan yang tidak ada dalilnya. Amalan yang tidak ada sandarannya dari Nabi SAW, itulah yang disebut sebagai amalan yang tertolak. Bisa difahami di sini? Oleh karena itu kata Syekh rahimahullah, wa dalilun hadzal qaul huwa adamu dalil ala istihbab dzalik al amal au jawazuhu fal aslu fil ibadah hadar wal mana illa bidalil. Dalilnya adalah karena tidak adanya dalil. Iya, karena hukum asal daripada ibadah itu terlarang kecuali sampai dia mendapatkan dalil, boleh lakukan. Iya, nanti kalau seandainya kita mengatakan ini nggak ada dalilnya terlarang. Nanti kalau seandainya ada orang buat haji di Aceh, dia buat Ka'bah, dia buat Arafah di sini, daripada nunggu haji 10-20 tahun nggak berangkat, umur sudah 70 tahun, ya sudah kita buat haji di Aceh, kita buat Ka'bah di sini, buat Arafah di sini, buat Mina di sini, buat Muzdalifah di sini. Iya, yang tadi ongkos haji 35 juta, ambil saja 15 juta. 15 jutanya lagi kita jadikan Baitul Mal Muslimin. Insya Allah dalam hitungan beberapa tahun sudah ada kas triliunan di kas Baitul Mal Muslimin, bisa kita sumbangkan untuk fakir miskin, bisa kita buka lapangan pekerjaan, bisa kita buka pabrik, masjid-masjid yang rusak bisa kita perbaiki. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Tujuannya mulia, tujuannya agung. Tapi boleh nggak kita buat haji di Aceh? Nah, begitu juga dia akan bertanya, apa dalilnya larangan buat haji di Aceh? Apa jawabannya? Pertanyaannya begini, apa dalil larangan buat haji di Aceh? Ada nggak larangannya? Nggak ada, berarti boleh dong. Boleh nggak? Hah? Kan nggak ada dalil larangannya. Nggak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis yang menyebutkan baik pegat haji di Aceh. Nggak ada. Berarti boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Nggak ada dalil. Nggak bolehnya karena nggak ada dalil. Nah begitu juga amalan-amalan yang dibuat oleh orang-orang hari ini itu tidak ada dalilnya, terlarang. Bukan kita tanya apa dalilnya, nggak boleh. Bisa difahami? Baik. Fahada amal bid'atun muhdatsatun lam yakun fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wala fi ahdi ashabihi wa khulafa'i min ba'dihi. Karena ini sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga wallahu a'lam bishawab, yang sahih dari pendapat ini adalah tidak boleh. Namun setidaknya kita sudah memahami dan mengetahui inilah perkara yang khilaf di kalangan para ulama, sehingga kita jangan buru-buru memvonis yang Syafi'i kan Syafi'i, yang Syafi'ikah Rawah. Tidak, memang ada pendapat dari kalangan Syafi'iyah, memang ada pendapat dari kalangan Hanabilah, memang ada pendapat dari kalangan siapa? Dari Malikiyah, dan pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahumullah taala jami'an. Bisa difahami di sini? Ya, sehingga ketika kita mengetahui hal-hal yang seperti ini, kita akan lebih akan lebih punya wawasan yang luas, tidak saklek, tidak jumut. Ya, kalau memang seandainya dia berpendapat apa yang dijadikan sandarannya dari mazhab Syafi'i, ya silakan kamu amalkan. Cuman yang paling penting nanti kalau ditanya oleh Allah, kamu sudah punya jawaban, selesai masalah. Bisa difahami di sini? Baik, Allah taala alam. Bismillah. Begini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, dan insyaallah
pada pertemuan yang akan datang kita bahas beberapa poin, beberapa masalah lagi terkait dengan kubur. Kemudian kita kembali pada pembahasan kita tauhid insyaallah. Tapi pada beberapa waktu ada sesuatu yang mau disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanya, mohon maaf mungkin nanti kalau redaksi bahasa saya tidak kasih. Barakallahu fiik. Apa yang diwasiatkan oleh Amr bin As sewaktu meletakkan sesuatu di atas kuburan? Ya. Terima kasih. Baik, masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, namun masalah ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, hukum meletakkan ya daun pelepah kelapa, atau di zaman Rasul pada waktu itu beliau memakai apa? Memakai pelepah kurma. Ya, dan ini adalah pembahasan yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Dan juga terjadi khilaf di kalangan para ulama Islam. Ya, telah terjadi khilaf di kalangan para ulama Islam, apakah boleh seseorang meletakkan dedaunan di atas kuburan dengan maksud dan tujuan agar meringankan adab dari si pemilik kubur. Iya, dan mereka berdalilkan di antaranya apa yang datang dari Amr bin As pada waktu itu. Namun wallahu a'lam bishawab, telah dijawab oleh sebagian para ulama, ini merupakan bagian dari kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengetahui seseorang itu diadab ataukah tidak adab dalam kuburnya, ini membutuhkan wahyu. Dan tidak ada satupun orang mendapatkan wahyu kecuali hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua, para sahabat Rasulullah adalah orang yang paling kuat mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ternukilkan dari kebanyakan mereka, dari jumhur para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, ada yang meninggal mereka meletakkan sesuatu di atas kuburannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Baik, wallahu a'lam. Ada yang lain? Sudah ada belum? Nah, silakan. Oh iya. Mana dulu? Oh iya. Waalaikumsalam. Ya. Berarti ini jadi pembahasan buat ke depan, insyaallah. Kita bahas minggu depan. Ya, apa hukumnya mengumandangkan azan di kuburan? Jadi kayaknya kita akan berhenti lama di kitab ini. Lah bahasnya. Nah, karena ini masalah yang paling banyak diperdebatkan di tengah-tengah muslimin. Nah, silakan Pak Mari. Waalaikumsalam. Lepakan? Ya. Ini acara perasaan atau di rumah. Masya Allah. Ini juga pembahasan yang menarik dan Syekh membahas di sini. Ya, dan lebih baik kita baca apa yang dijelaskan oleh Syekh. Gitu aja ya. Masalah adzan, masalah bagaimana bentuk kita berdoa. Apakah berdoanya di angkat tangan, dipimpin oleh seseorang, ya kemudian yang lainnya mengaminkan, ataukah masing-masing orang berdoa ketika selesai melakukan jenazah. Nah, lebih baik kita akan membaca pendapat-pendapat para ulama dalam masalah ini. Dan lagi-lagi saya tekankan, ini masalah yang lumayan sensitif. Jadi saya berusaha untuk jangan mendatangi sesuatu dari saya, tetapi kita berusaha untuk mengambil dari pendapatnya para ulama. Ini karena masalah sensitif. Iya. Baik. Silakan. Apa Ustaz, saya mau bertanya. Saya mendapati di suatu kondisi di rumah saya hanya ada satu masjid, dan di masjid itu terdapat kuburan. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus meninggalkan sholat jamaah atau memaksakan untuk sholat di masjid itu? Terima kasih. Masya Allah. Siapa nama antum? Arif. Arif dari Banda Aceh. Ya. Baik.
Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan sebenarnya pembahasan ini sudah pernah kita bahas, ya hukum sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya, ini juga terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama Islam. Bahkan sebagian ulama Islam mengatakan tidak masalah untuk seseorang sholat di kuburan, tidak ada masalah. Ya, mereka berdalilkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilal ardu masjidan tahura fa inna ummati yudriku shalah falyusalli." Hadis datang di Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah. Sesungguhnya telah dijadikan bumi ini untuk suci, dan di mana saja umatku mereka yang mendapatkan salat, silakan mereka salat. Iya, salat di kuburan, salat di sana, silakan. Tetapi pendapat ini telah dibantah oleh para ulama yang lainnya karena datang dalil ini yang mengkhususkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di mana? Di kuburan. Cuman yang jadi pertanyaan sekarang, apabila kuburannya itu berada di dalam masjid. Kalau seandainya kuburannya ada di dalam masjid, maka di sini dirinci dan ditafsir oleh para ulama. Kalau seandainya dia salat dengan maksud dan tujuan untuk kuburan itu, maka salatnya batal. Tapi kalau seandainya dia tidak maksudkan kuburannya, tapi yang dia maksudkan adalah masjid, dan kebetulan di kuburan tersebut ada masjidnya, maka salatnya sah, tetapi dia berdosa karena telah mendatangkan larangan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya kuburannya itu berada di luar masjid, tetapi di dalam perkarangan masjid, iya, perkara inilah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama Islam. Sebagian ulama mengatakan harus ada pemisah yang lainnya di antara dinding masjid dengan kuburan. Apakah jalan ataukah tembok yang lainnya? Namun Allah a'lam bishawab, pendapat yang sahih dari pendapatnya para ulama dalam masalah ini, dinding masjid itu sudah mencukupi pemisah di antara kuburan dengan masjid. Di antara dalilnya yang digunakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal, itu beliau dikubur di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan pemisah di antara rumah Aisyah dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekadar dinding. Apa pemisahnya? Dinding. Iya, sehingga dengan dalil ini dinding masjid itu sudah cukup pemisah di antara kuburan dengan masjid. Di antara penguat yang lainnya, ayyuhal ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita sholat, ya, ketika kita sholat kemudian ada wanita haid yang lewat. Itu sholat kita bisa rusak, disebutkan dalam hadis. Namun kalau seandainya ada pemisah di sini, ini tempat kita sholat, kemudian di sini ada pemisah, dan kemudian lewat wanita haid di sini, bermasalah atau tidak? Tidak bermasalah, karena sudah ada pemisah. Nah, begitu juga sekarang sudah ada pemisah di antara apa? Di antara masjid dengan kuburan, yaitu tembok. Iya, adapun hadis yang datang dari Rasulullah dilarang sholat ke kuburan, itu kita menghadap langsung ke mana? Ke kuburan. Kuburan ada di depan kita. Tapi ketika sudah ada tembok, sebagaimana wanita yang haid tadi, tidak boleh kita sholat dilewati oleh wanita haid. Namun ketika ada sutro, ada sesuatu penghalang, maka silakan wanita haid tersebut melewati di depan sutro tersebut. Wallahu a'lam bishawab, ini di antara penguat. Sehingga walaupun keluar daripada khilaf para ulama, tanpa ada kuburan di perkarangan jauh lebih baik. Tapi kalau mengatakan sholatnya tidak sah atau nggak boleh sholat di situ, maka membutuhkan dalil. Lah dalil larangan ke kuburan, ya larangan kuburan, sholat di kuburan. Ini kan masjidnya sendiri, kuburannya sendiri. Bisa difahami? Dan dinding masjid itu sudah mencukupi, sebagaimana kuburan Rasul itu dipisah dengan masjid terus dinding rumah beliau. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan. Apakah boleh perkuburan kemudian ditimbun, kemudian dibangun masjid di atasnya? Ini sesuatu yang tidak dibolehkan. Karena ini termasuk daripada larangan membangun masjid di atas kuburan. Nah, bagaimana caranya? Caranya semua jenazah-jenazah yang ada di tanah tersebut dipindahkan. Kemudian disitulah dibangun kubur, seperti masjid Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau membeli tanah dari dua anak yatim, Sal dan Suhel, di situ ada beberapa kuburan Yahudi, dan kemudian Nabi memindahkan kuburan tersebut, dan disitulah dibangun masjid beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala sudah ada nih.
Tapi mungkin ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri. Insyaallah kita ketemu pada malam minggu yang akan datang membahas masalah adzan di kuburan. Allah Taala besar. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.